Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan panel harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 8 Juli 2025. Hari yang cukup menarik, IHSG masih menguat ya, 0,05%. Tidak terlalu signifikan, cuman so far so good. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base di deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara komen dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat penting buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram publik ya, itu untuk yang free, itu teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi aja. Jadi di deskripsi itu ada link Telegram. Itu kalau teman-teman pengen bergabung ke yang publik, itu gratis, free, tinggal gabung ke grup Telegram tersebut. Nah, tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa, caranya tinggal teman-teman simak video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ada di halaman muka ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Klik videonya sekitar 5 menitan ya. Tinggal disimak info yang ada, dan kalau misalkan sudah mendapatkan informasi yang lengkap di sini, semuanya sudah saya sampaikan secara lengkap ya. Kalau misalkan yang ada di video ini, dan kalau misalkan teman-teman sudah paham dengan informasinya, ingin mendaftar, tinggal klik link yang ada di deskripsi ini menggunakan Google Form. Jadi setelah simak videonya, teman-teman bisa klik link yang ada ini, Google Form, tinggal mengisi, mendaftar, dan submit. Kalau misalkan sudah submit, nanti akan segera dikonfirmasi dan di-invite ke dalam grup. Ini sudah tidak per bulan, maksudnya tidak per kloter lagi ya. Kalau dulu kan grup bulanan, jadi grup Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Tapi kalau sekarang enggak, membership itu adalah 30 hari. Jadi kapan teman-teman daftar, itu nanti akan masuk ke membershipnya cuan-cuan saham dan bisa diperpanjang lagi nanti sebelum 30 hari. Seperti itu. Ya, itu bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup premium. Untuk bedanya apa yang jelas lebih intens, baik dari diskusi, komunikasi, stock pick, dan lain sebagainya. Akan ada live juga di weekend ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini sebenarnya view-nya belum beda jauh ya. Maksudnya kalau dibandingkan kemarin juga belum beda jauh, karena juga cuman plus 0,05%. Jadi ya masih sama sih. Intinya kalau teman-teman nyimak dari kemarin ya, resist itu konfirmasinya di 6970, support itu konfirmasinya di 6750 ya. Itu maksudnya gimana Mas? Ini kan dia kan setelah double top, breakdown, ini dia punya low high. Nah, ini tapi belum menentukan arah. Apakah dia mau lower low atau mau higher low, itu belum ada yang tahu. Lower low atau higher high itu belum tahu. Ya, kalau misalkan dia breakout 6968 atau 6970, maka dia higher high. Target mungkin bisa ke 7000 sampai 7100. Kalau breakout 6970. Tapi kalau misalkan besok dia melemah, jebol 6750, maka dia lower low. Target selanjutnya ada di 6540. Seperti itu. Nah, untuk support sekarang masih di 6850-an ini ya. Dan kalau misalkan area tersebut jebol, nextnya 6750. Sedangkan resist di 6970. Tinggal gunakan area itu tadi aja dan biarkan dia menentukan arah. Karena pergerakannya kamu juga belum signifikan ya. Masih 0,0 dan lain sebagainya itu. Cuman ya bisa manfaatkan saham-saham yang ada spread di IHSG lah. Tuh manfaatkan untuk trading seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan ya. Kita mulai dari, saya pengen bahas BBCA karena ini view-nya agak kurang enak. Tapi coba kita bahas. Oke, kita bahas BBCA di mana hari ini dia turun 1,45%. Tapi kalau kita perhatikan mulai berkurang ya dominasi saham-saham Big Bang itu. Kalau angkatan lama itu yang namanya BCA, BRI, Telkom, BNI, Astra. Dulu itu kalau gerak dikit itu langsung market bergejolak. Tapi ini kalau kita perhatikan bahkan BBCA turun 1,45%, volumenya gede tapi marketnya malah plus 0,05%. Ya market itu dinamis, pasti ada saham pemenang dan itu pasti bahasanya itu pasti shifting lah itu. Jadi ya itu kalau kita perhatikan juga backup sekarang kan cenderung konglomerasi juga, walaupun bank-bank ini juga masih juga ya.
tapi konglomerasi pun juga itu. Jadi ya yang penting sama sih, selalu batasi resiko aja itu. Nah, untuk BBCA ini kita bahas view-nya. Terakhir dia dari puncaknya 9.800 koreksi sampai 8.500 dan kelihatan dia itu konsolidasi, bikin lower high tapi bikin higher low. Maka dari itu terbentuk yang namanya bullish pennant lah. Nih. Dan sebenarnya kalau misalkan ini continuation dan dia breakdown, maka target penurunan bisa ke sini sekitar 7.900 untuk menutup gap. Ya, jadi ya apakah ini kebetulan? Saya rasa pun juga tidak. Tapi apakah bisa ke sana? Ya biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Kalau kita lihat saat ini dia sudah jebol dari penannya, nih ya, symmetrical triangle atau penan apapun itu, yang jelas dia sudah jebol ke bawah karena dia sudah breakdown 8.550. Sekarang closingnya jadi 8.500. Cuman memang dia belum terbentuk lower low ya. Kalau kita pakai big buy ini kan biasanya patokannya pakai closingan. Closingannya ini dia masih 8.500, sedangkan low terakhir itu di 8.475 ya. Dan artinya apa? Ya besok tinggal kita lihat aja. Kalau misalkan dia besok closing di bawah 8.475, maka ya dia ada potensi penurunan nutup gap sampai ke area 7.950 sampai 8.000 seperti itu. Itu kalau misalkan 8.475-nya jebol seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak jebol gimana mas? Ya bisa aja dia masuk structure sideways ya, ini karena dia punya low, high, same low, lower high, dan seterusnya. Tuh. Dan kalau misalkan dia besok malah ada penguatan menghijau, ya dia bisa ke same high-nya, yaitu di area 8.850. Ya itu yang dimaksud dengan biarkan market mengkonfirmasi ya. Kalau misalkan besok dia lanjut jebol, maka target selanjutnya ya lumayan. Tapi kalau besok dia rebound, maka juga ada penguatan yang lumayan juga. Seperti itu. Kalau kita tarik Fibonacci dari BBCA, untuk dari bawah sampai ke atas ya. Ya sebenarnya turun sampai 8.100an juga masih nggak jelek kok. Ini ke Fibonacci 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kalau kita lihat transaksinya, BBCA sendiri hari ini didukung dengan transaksi yang kurang bagus, peak. Buy moving average juga momentumnya sudah kurang enak, dead cross dan menjadi resisten. Volume hari ini juga cukup besar dan MACD-nya nggak jadi golden cross ya. Nih, yang sebelumnya udah mulai melemah, nih mulai mau naik momentumnya, tapi hari ini dia turun lagi seperti itu. Ya, kelihatan di price action juga. Buy dermologi konsisten distribusi ketika turun, buy foreign flow juga masih konsisten keluar asingnya. Jadi ya belum ada view yang bagus untuk BBCA seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk BBCA. Saya lanjutkan, saya pengen coba bahas cuan deh. Nah, ini juga salah satu big cap ya. Big capnya Pak PP tapi. Oke, kita bahas cuan di mana dia hari ini naik 4,86%. Ini juga siap-siap menunggu adiknya ya. Adiknya cuan siapa? CDA. Kalau nggak salah besok ya tanggal 9 ya listingnya ya. Itu IPO fenomenal, tapi ya itu sih. IPO itu apa ya? Kalau saya pribadi kurang suka. Cuman ini opini pribadi ya teman-teman ya. Saya tidak mendiskreditkan pemain IPO atau teman-teman IPO entusias dan lain sebagainya. Saya tidak mendiskreditkan itu. Ini cuman opini pribadi bahwasanya kalau misalkan saya itu agak kurang sreg dengan IPO. Kenapa? Karena yaitu kalau barang bagus itu dapatnya sedikit, kalau barang jelek dapatnya banyak. Seperti itu. Ya, itu opini pribadi sih. Kalau misalkan teman-teman ternyata IPO hunter, IPO entusias dan pengen sharing-sharing pun juga bisa juga alasannya di sini. Tapi ya diakui juga banyak IPO yang naiknya juga bagus. Salah satunya juga saya ingat saya cuan ini ya. Naiknya juga wah, gila-gilaan lah pokoknya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas price action-nya di mana hari ini dia naik 4,86%. Candlenya solid, volumenya pun juga membesar ya. Ini beberapa kali saya bahas ya. Dan kita sedikit review lagi. Kalau pakai monthly dia posisi baru di pucuk. Tapi ya mirip kayak BRPT. BRPT itu udah breakout pucuknya. Ini kayak Pak PP ini mau jadi terkaya ke berapa ini belum tahu juga saya. Udah mulai masuk ke terkaya di Asia ya, 20 besar terkaya. Gila banget mainnya. Posisi dia di pucuk, sideways, same high, same low, same high, same low. Ini kan mendekati area same high ya. Cuman kalau kita perhatikan lagi ya sempat konsolidasi menyamping.
tadi ya, gambar terakhir ini dia same high same low juga di sini itu, dan terlihat malah penguatan jadinya, kayak mau breakout seperti itu. Dan kalau misalkan breakout ya saya rasa ini nanti jadinya ascending triangle ya, kalau misalkan sampai break ya nih. Cuman memang ya baru 2 kali juga, misalkan mau 3 kali turun sekali lagi pun bisa juga. Yang baru 1, 2, 3. Wait, ascending itu 1, 2, 3. Biasanya ada yang ketiga kali. Cuman ya kalau misalkan dia 2 kali dah cukup ya bisa juga. Maksudnya gimana? Maksudnya intinya dia sudah punya higher high seperti itu dan melanjutkan kenaikannya. Dan kalau misalkan ini kita asumsikan dengan continuation, maka targetnya jauh pakai banget. Sesuai dengan target sideways-nya juga ya, ranging tadi ya. Itu ke 35.000, saya pun nggak tahu juga. Dan kalau kita perhatikan ya, ini dia mau stock split ya. Nih, stock split 1/10 di 12.000. Tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya, berarti lusa ya. Dia mau stock split, kalau 12.000 jadi 1.200-an. Free floatnya tambah, bukan free float, lebih liquid dan ya terasa kayak diulang dari 1.200, padahal posisi dia di 12.000-an seperti itu. Gila sih ini Pak PP ini, kayak drill bandar lah. Bandar beneran tuh Pak PP Prayogo Pangestu itu, seperti itu. Nah, untuk sekarang support masih di area sini sekitar 11.800 ya tuh. Dan kalau misalkan dia jebol yang 11.400 baru nggak bagus. Tapi kalau misalkan besok dia melanjutkan penguatan, breakout area 13.000 sampai 13.400, maka ya upside-nya pun juga masih tinggi. Terakhir uji all time high nanti di 15.000-an ini, 15.500. Kalau lewat ya udah, sky is the limit, tidak ada halangan lagi. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama, lalu batas risiko. By moving average juga dia masih cakep ya, menyamping. Bisa digunakan buat TS MA20 ini, selama nggak closing di bawah MA20 bisa hold. By transaksi, price action bagus, transaksi langsung big. Dari bandarmologinya kelihatan ada spike walaupun belum konsisten. By foreign flow tidak terlihat adanya akumulasi dari asing. Tuh. Terus gimana mas maksudnya? Ya sesuaikan relevansinya aja. Nyatanya dia nggak diakumulasi, harga naik kok. Seperti itu. Artinya apa? Ya ibarat kata kayak skripsi itu ya, hubungannya negatif berarti. Mungkin malah bisa kebalik nanti indikatornya. Ketika diakumulasi malah dia turun, itu bisa juga. Seperti itu. Ya, yang penting tahu level, keluar masuknya pakai price action, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk cuan. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek emas-emasan pada naik ya. Saya pengen bahas BRMS. Salah satu plan yang masih jalan juga BRMS ini. Oke, kita bahas BRMS di mana hari ini dia naik 2,51%. Candlenya belum breakout, tapi volumenya sudah mulai membaik lah. Udah kelihatan juga kalau mulai menyamping. Ini sedikit review dulu ya pada big view. BRMS ini punya flag di sini, sudah breakout, tapi kemarin rejectnya kuat banget. Ya, by candle bahkan nggak bagus kalau di monthly. Kita pakai weekly aja biar agak mendingan. Ini dia sudah breakout flag tapi belum higher high ya. Dan ini bentuknya mirip kayak gold. Kalau misalkan ditanya kenapa ya, karena memang itu emitennya komoditasnya dia ya. Jadi ya saham komoditas Indian juga bakal mengikuti harga komoditasnya. Sudah breakout flag tapi belum higher high. Nah, terus dia koreksi turun. Emasnya udah rebound tapi BRMS belum rebound. Jadi agak lagging ya. Dan artinya apa? Artinya ada potensi. Ini yang disebut dengan divergent. Kayak gini. Misalkan kita asumsikan ini sebagai indikator ya, harga komoditas. Artinya harga komoditasnya udah naik, tapi dia belum naik. Nah, itu kan menunggu momentum. Seperti itu. Nah, memang kalau dari naiknya juga belum terlalu signifikan juga. Tapi at least di sini dia sudah mulai menyamping. Ya, yang awalnya koreksinya kuat dari puncak ini 500 sampai 390 itu turunnya 25% loh itu. Kalau misalkan teman-teman nyangkut di atas ya, turunnya 25%. Lalu kemarin dia sudah mulai menyamping, tidak membentuk low baru. Seperti itu. Dan ya kita bersihkan aja biar fresh. Nih, yang darinya dia turun mulai ke samping. Tuh, tidak membentuk lower low dan berusaha untuk membentuk higher high. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik Fibonacci, kita asumsikan besok dia breakout ya. Dari atas sampai bawah. Nih,
Ini adalah beberapa resist dari si BRMS. Memang dia belum lewat resist pertamanya, itu 410 ya. Nih, area konsolnya 410 sampai 384 ya. Kalau misalkan besok dia lewat breakout 410, maka ini adalah beberapa resist dari BRMS 428, 442, 458, 480, 510. Dan kalau memang dia mau pullback, maka ada target ke sini 458 sampai 480. Itu kalau mau pullback. Tapi kalau dia higher high, dia harus breakout 510 dan melanjutkan ke 565 sampai 605. Seperti itu. Kalau kita bikin sebuah uptrend channel ya, bottom di sini dan juga di sini nih. Kira-kira seperti ini pergerakannya saat ini. Seperti itu. Untuk support saya rasa ya sekitar sini ya, 400 sampai 390 lah. Dengan stop loss di bawah 380. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Biarkan market yang mengkonfirmasi. Kita lihat transaksinya cenderung netral ya. Normal, netral. Buy volume juga belum terlalu besar. Mungkin nunggu closing di atas 410 dulu, nanti baru gas-gasan lagi BRMS ini. Tidak ada konsisten akumulasi. Dari asing pun juga gak kelihatan. Ya, ikuti price action aja. Dan yang penting selalu jangan lupa batasi resiko. Itu untuk BRMS. Kita lanjutkan di IPO 1 ya, SPR nih ya. Pani mulai bergeliat. Kita bahas gak? Sebentar, saya pengen lihat closingnya dulu. Ini udah hampir 100% breakout sih ini besok nih. Masih sama kayak view kemarin sih. Udah, gak apa-apa lah. Pegeo aman, PTRO apa nih yang kita bahas nih? Saya malah pengen bahas Raja Ratu, tapi nanti kalau muncul lah ya. PTRO bahas nggak? Gak usah deh, nggak terlalu suka. Energi aja kita bahas. Hari ini juga kalau kita lihat oil mulai pada rebound ya, energi dan yang lain-lain. Oke, hari ini energi naik 3,51%. Candlenya belum terlalu solid dan volumenya mulai spike ya. Terakhir energi, ini salah satu menu di cuan-cuan saham juga. Call-nya di sini ketika dia bikin continuation ya. Ini bullish flag. Dia bikin continuation naik. Tuh, dan sudah kena target di 342. Seperti itu. Itu satu. Cuman yang kedua, kalau kita lihat pada bigger view, satu hal yang menarik, energi ini berhasil higher high ya. Dia kemarin higher high di sini 310 ini dan sudah membentuk higher high. Seperti itu. Satu hal juga, dia sudah breakout dari downtrend line-nya dan ditambah, tapi belum berhasil higher high yang di sini. Ini kan ada high ya di area 404 ini dan dia masih belum berhasil melewati area tersebut. Seperti itu. Kalau kita lihat habis koreksi kemarin, lalu sudah ada rebound di 326 dan sekarang sudah mencoba menguat lagi. Dan kalau kita asumsikan dia sudah tidak jebol area 320 ya, maka energi ini arahnya sudah ke atas lagi ya, itu. Jadi kalau misalkan dia besok arahnya sudah tidak ke bawah lagi alias tidak jebol 320, ini kan dia punya bottom ya 320. Selama 320 tidak jebol, maka dia arahnya sudah ke atas. Artinya apa? Kalau misalkan mau dibikin trading plan ya, cari entry yang bagus, stop loss di bawah 320. Seperti itu. Nah, nextnya 394, ini resistnya ya. Baru setelah itu di 404 high-nya tadi. Dan kalau berhasil breakout area tersebut, maka target high-nya di 600-an ini. 600 sampai 760 ya, masih sangat jauh targetnya. Cuman ya perjalanannya panjang, harus break dan lain sebagainya. Gak ujuk-ujuk langsung seret besok pagi gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu juga sih. Yang jelas arahnya ada di 25%-nya mana? Kayak 35 ya. 474 seperti itu. Jadi butuh tidak satu hari doang. Dan itu kalau arah. Ya yang penting itu selama dia tidak jebol 320, energi arahnya masih ke atas. Seperti itu. Nah, yang bentukan kayak gini, kalau misalkan teman-teman masih punya barang bawah ya, trailing stopnya bisa mulai dinaikkan selama nggak jebol 320. Seperti itu. Kita lihat transaksinya. Hari ini cenderung distribusi, big, normal, small, dan lain sebagainya. Kalau kita track ke belakang, akumulasinya masih sangat bagus ya. Ini, dan kalau kita lihat dari foreign flow-nya masih sangat cakep juga ya. Jadi so far masih mendukung semua.
Mungkin bisa pakai moving average sebagai TS juga ya. So far masih di 310. Ya pas tadi 320, 318 ini trailing stop saat ini NRG. Selama nggak jebol arahnya masih ke atas. Seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih. Telkom udah kita bahas ya. Putar balik dia. MBMA belum dikasih breakout. Inet, Adro, Adaro, Java udah kita bahas kemarin. Happy cuan kalau ada yang ngikutin ya, saya share di grup publik juga untuk yang Java. Di KFT boleh deh, salah satu menu hari ini. Ini juga sebenarnya mirip sama kayak siapa namanya? Mirip sama kayak si BRMS. Ya sama-sama gold lah katalisnya. Tapi jujur by price action di KFT ini cakep juga ya. Bahkan nggak cuma view kecil ya, view besar. Kita ke monthly-nya dulu. Kenapa cakep? Karena kemarin dia punya reversal di 0,618. Nih, dia kan reversal ya dari dia koreksi dari 820 sampai bottom di 64. Ya, ini dari puncak ke bawah dia bottom, terus dia breakout naik sampai 310. Bikin sebuah high di sini ya. Lalu koreksi lagi sampai 77, lalu dia naik sekarang di 505. Artinya dia punya higher high, low high, higher low, higher high. Nah, reversalnya di 0,618. Dan kalau misalkan kita asumsikan ini sebagai cup and handle, kita tarik targetnya dari bawah sampai ke atas, maka targetnya bahkan masih jauh, 1000 ya. Simpelnya 0,618 tambah 0,618 lah, 1,2 berarti kan, 1,3an. Berarti bahkan mungkin dia mau ke 2000 bisa juga ya, nggak ada yang nggak mungkin di market seperti itu. Yang jelas by bigger view ini bagus ya di KFT ini, makanya beberapa kali kena call juga dan lain sebagainya. By volume pun pergerakannya juga masih sangat cakep ya, cuman memang harga sekarang sudah tinggi, jadi resiko semakin besar, jangan FOMO. Nah, kita ke view kecilnya terakhir di KFT, dia punya continuation di sini penan ini ya. Ini juga dia punya continuation sudah break. Lalu di sini punya continuation lagi sudah break, tapi kemarin terlihat kesusahan breakout 472, Fibonacci 0,786-nya. Iya, garis warna biru. Coba sekali gagal, coba 2 kali gagal, coba 3 kali gagal, dan terbentuk yang namanya ascending triangle 1, 2, 3. Jadi sebuah menu juga ya tadi watchlist di grup. Dan targetnya sebenarnya simpel, kalau kita pakai ascending ini tidak continuation ya, itu cuma sampai 550. Seperti itu. Tapi satu hal yang menarik, karena dia berhasil higher high, maka targetnya belum higher high, sorry. Kita pakai jangka pendek dulu, tenang, sabar. Kita tarik dari 494, kemarin dia koreksi sampai low-nya di 404. Nah, dan ini adalah target higher high dari DKFT. Jadi dia next-nya akan ke 530 sampai 560. Kalau sekarang dia di 505, artinya upside-nya pun juga masih lumayan ya. Cuman ya jangan FOMO karena udah gak ada pijakan lagi. Apakah besok pasti langsung naik, Mas? Saya pun juga gak tahu ya. Bisa aja dia turun dulu ke support baru naik, bisa juga. Atau langsung lanjut naik lagi pun bisa juga. Semua bisa terjadi. Seperti itu. Yang jelas untuk saat ini 472, 470 itu udah jadi area support. Kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 470, bisa hold aja. Itu ya, tinggal tuntasin sampai target, nanti tinggal take profit di area 530 sampai 560. Kita lihat transaksinya cukup bagus, small normal small, dan ini juga masih rapih ngikutin EMA 20, bisa digunakan untuk trailing stop ya. Selama nggak closing di bawah EMA 20 bisa di hold. By bandarmologi juga masih sangat cakep, jadi naik disertai juga dengan distribusi. Dan kalau nggak pakai moving average jadi kelihatan agak jelas kalau dia bikin uptrend channel ya di sini. Makanya dia ini baru swing high tuh. Nah, ini 2 biasanya kalau udah kayak gini. Kan kelihatan sudah kena resist ya. Udah mau kena resist. Bisa besok koreksi dulu. Misalkan dia nggak mau breakout langsung ya. Koreksi dulu. Atau kalau misalkan ternyata terlalu kuat, ya dia bisa slope-nya, kemiringannya nanti beda. Tuh. Tapi kalau kemiringannya beda, semakin kuat itu biasanya tanda-tanda tren mau berakhir. Seperti itu ya. Tinggal kita lihat aja kira-kira gimana. Yang penting intinya kan posisi masing-masing. Dan jangan sampai FOMO. Seperti itu. Itu untuk DKFT ya, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi yang di-mention. Untuk DKFT kita lanjut, mungkin 1-2 lagi ya. Saya pengen bahas Ratu deh.
Ini juga ya cukup menarik karena juga afiliasinya CDIA Ratu ini ya. Kalau nggak salah CDIA itu pegang sahamnya Ratu. Ya udah kelihatan di prospektusnya. Oke, kita bahas Ratu di mana hari ini dia naik 2,14%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya juga tidak terlalu besar. Terakhir Ratu IPO dari berapa ini? Nggak tahu lah, nggak kelihatan. Naik sampai 9.700. Double top, top 1, top 2, koreksi sampai 3.400. Lalu kemarin naik lagi sampai 8.200, koreksi sampai 6.200 dan sekarang sedang akan menentukan arah lagi. Kita langsung tarik Fibonacci aja dari atas sini sampai ke bawah. Dan ini adalah beberapa resist dari Ratu. Ya, kelihatan kemarin dia juga reject dari 0,786 ya, lalu koreksi sampai 6.400-an. Nah, another view, ini kayaknya juga dia bikin uptrend channel. Ya. Dan kalau swing hacknya di sini maka upside-nya pun juga masih jauh dari si Ratu ini. Bisa aja 8.600, 9.100 dan seterusnya. Kalau misalkan dia mau higher high. Nah, kita tarik Fibonacci lagi ketika kemarin dia koreksi ya dari atas sini 78 berapa ini high-nya? 8250. Aduh. Nggak apa-apa lah. Sampai low-nya kemarin di sini 6225. Ini low-nya di 6225, high-nya di 8225, 8250. Nah, ini adalah beberapa resist dari Ratu saat ini. Mungkin kalau kita perhatikan yang cukup krusial di sini ya, 74 sampai 77 ini area pullback-nya dia. Kalau misalkan besok dia kena lalu reject, itu bisa juga. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, lanjut terakhir di 8.200, baru next-nya 9.200 sampai 9.800. Seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa di sini ya 69 dari 7.000 aman sih. 7.000 sampai 7.000 sampai 68 ya, itu support saat ini ya. Sedangkan resist tinggal gunakan ini aja 7175 atau 72, 74, 78, 8250, 92 baru 9850 seperti itu. So far masih so good sih harusnya. By moving average juga dia masih cukup bertahan lah, masih respect. Transaksi cukup menarik, big small, netral small, dan kalau kita track ke belakang tidak terlalu konsisten. Asingnya juga ini yang cukup menarik, ada udang di balik bakwan ya, naik disertai dengan akumulasi. Dan kalau kita lihat ini cukup relevan ya, turun dikumpulin, ini mulai arahnya ke atas seperti itu. Ya, oke, itu dulu mungkin untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, subscribe. Nah, support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Buat yang bergabung grup Telegram CCS, itu tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Sekian dari saya dan salam cuan.